اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله وعلمه البيان لتجمله وأذن إلى قلبه الإيمان بالله لتفضله. حمدا معتيق أذن عن مقواله ونوال عن نواله ساكر عاضد بهدي تأخيره لمولاه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من اسمه محمود مكتوب مرفوع على الله والقلم شمس الدهى بدر الدجاء نور الهدى مصباح الظلام عبد القاسم نبي الحرمين محبوب من رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاق لشفاعته ولرؤية جماله صلوا عليه. Siapa yang masih mengharapkan faya rajuna minhu syafa'ata wa mustaqir ru'yati jamalihi, yang masih mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, yang masih berharap menatap keindahan wajah Nabi Muhammad, sering-sering berselawat kepada Nabi Muhammad, karena selawat yang kita bacakan pasti dijawab 10 kali minimal selawat dari Nabi Muhammad buat kita umatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari selawat yang kita bacakan. Bahkan di dalam riwayat man shalla alayya fi yaumil jum'ah lailatul jum'ah samanina marrah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampuni segala dosanya. Bayangkan soalnya dengan berselawat, karena selawat tidak akan tertolak. Karena pada hakikatnya selawat adalah dari Allah. Kita memohon agar Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat min Allah adalah rahmah. Salawat dari malaikatnya adalah bentuk istighfar kepada kita. Dan kita adalah permohonan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita harus syukuri. Jangan bilang kita nggak punya apa-apa, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak memiliki apa-apa. Yang kita miliki saat ini, dikala ribuan orang lain nanti di yaumul kiamat menyesali tidak dapat. Kadang-kadang rasa syukur kita kepada Allah sehingga mengakibatkan Allah tidak tambahkan kenikmatan. Kecilnya rasa syukur atas apa yang kita miliki, karena kita cenderung memikirkan hal yang jauh lebih besar, sehingga melupakan kenikmatan yang kecil, padahal besar bagi yang lain. Karena kalau kita hidup hanya ingin memenuhi keinginan kita, maka tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada pernah akhirnya, tidak akan pernah ada selesainya. Dari SD mau SMP, dari SMP mau SMA, dari SMA mau nanti selesai kalau sudah masuk surga atau naudzubillah dimasukkan ke dalam api neraka, itu baru selesai. Kubur aja belum selesai perjalanan kita. Selesai akhir dari segalanya kalau nggak ada lagi sesudahnya. Itu akhir perjalanan hidup kita kalau udah nggak ada lagi setelahnya. Jadi kehidupan dunia hanya sebentar saja. Formalitas sebagai bekal. Makanya al-aqiyas manamila bima ba'dal maut. Tabungan kita banyak untuk masa depan. Di ini tempat. Kalau kemarin-kemarin kita sering lupa, ya saat ini kita sadar diri supaya ingat kembali ke jalan Allah. Bukti syukuri. Makanya syukuri nikmat sebesar apapun yang kita dapat. Dikasih makan apapun, jangan pernah mengeluh di depan makanan. Jangan pernah pilih-pilih dengan makanan. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Bayangkan budi pekerti Nabi Muhammad, bahkan kalau dikasih makanan yang bentuknya masam, kurang nikmat, Nabi Muhammad nggak ngasih sahabatnya. Dimakan habis sama Nabi Muhammad.
Tapi kalau makanan itu enak atau nikmat, maka Nabi Muhammad berikan kepada sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak mau mengecewakan sang pemberi hadiah ketika sahabatnya memakan sebuah buah yang masam rasanya atau kurang enak, tercermin dari wajahnya, membuat sakit sang pemberi hati. Itu tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad. Jadi begitu mulia akhlak Rasulullah. Cukup sudah sebagai suri tauladan kita Nabi Muhammad. Nggak perlu lagi cari figur yang lain selain Nabi Muhammad. Masa kita kalah sama pelepah pohon kurma yang bahkan ketika ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, itu pohon kurma pelepahnya, kayunya, rantingnya merintih, bahkan didengar para sahabat Nabi Muhammad. Kita kalah sama itu pelepah. Kita nggak pernah merintih menantikan kerinduan Nabi Muhammad. Entah apa yang menutupi hati kita. Kita masing-masing yang tahu. Kita masing-masing yang bisa koreksi diri kita. Kita masing-masing yang tahu di mana titik kelemahan kita, di mana titik yang menyebabkan kita selalu terhijab dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Karena kata Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani, mereka yang tidak bertemu Nabi Muhammad di dunia nggak akan bertemu nanti di yaumul qiyamah. Mereka yang nggak bertemu Nabi Muhammad di dunia nggak akan bertemu. Bagaimana caranya? Ikuti ajaran Nabi Muhammad. Ini kesempatan kita di ini zaman mudah, nggak seperti di zaman Syekh Habib Bakar bin Talib, nggak seperti di zamannya Wali Songo, nggak seperti di zamannya para sahabat, di mana semua mayoritas mereka mengerjakan kebaikan demi kebaikan, sehingga suatu nilai kebaikan yang sedikit tidak akan ternilai karena rata-rata mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Tapi zaman ini kalian melakukan satu sunnah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya umat akhir zaman memiliki suatu fadilah yang luar biasa. Dengan amal yang sedikit ya belum maya belum minal amal katsir dari orang-orang terdahulu. Amal orang-orang terdahulu mesti mujahadah yang luar biasa. Kita Allah mengerti dengan tantangan zaman yang semakin kacau ini, ya kan? Di mana pemberitaan yang tersebar mayoritas yang kita dengar adalah pemberitaan bohong, maka tutup telinga kita jauh lebih baik daripada kita dengar. Baca Al-Quran sebagai sahabat, lihat wajah orang-orang soleh. Kalau tidak kita dapati orang soleh yang dapat kita jadikan teman duduk, orang baik yang tidak dapat kita jadikan teman duduk, maka duduk di makom orang-orang yang telah wafat akan menghidupkan hati. Nah, ini suatu hal yang gharib. Jalastul ma'al ahya tamutunal gulba. Kami duduk bersama orang yang hidup, tapi mematikan hati kami karena pembicaraannya menyebabkan kami lalai dan sedangkan kami duduk bersama orang-orang yang mati, menceritakan hal ihwal, perilaku, membaca sejarah orang-orang terdahulu yang telah wafat, dapat menghidupkan hati kami. Inda dzikrul salihin tadzirur rahmah. Dan salah satu sebab hati terbuka dari kotoran, terbersihkan dari sifat yang mazmum, apa? Dengan zikrul salihin. Kalau udah nggak ada zikrul salihin, mereka mengenang para leluhur mereka, mengenang bagaimana perjuangan mereka, mengenang bagaimana pengorbanan mereka. Paling tidak kita tiru. Ya. Berapa kali Habib cerita tentang Mus'ab bin Umair. Kalau kalian merasa kalian paling dapat nikmat, nggak ada yang lebih nikmat seperti Mus'ab bin Umair. Bahkan sang Nabi yang berkata, Nabi Muhammad yang bilang, tidak ada pemuda yang lebih tampan, lebih dapat nikmat dari kedua orangnya semisal Mus'ab bin Umair. Bayangkan, tapi dia rela ketika masuk Islam, di-cut semua fasilitas dari kedua orang tuanya, hingga pakai baju yang berjahit-jahit. Bayangkan, bahkan ketika mati dalam peperangan Uhud, wafat dalam perang Uhud, saat itu beliau yang memegang bendera
Bayangkan masih muda dikasih bendera. Padahal ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Ali bin Abdul Thalib, ada sahabat-sahabat yang jauh lebih senior. Tapi bendera saat perang Uhud, perang yang lumayan besar di dalam Islam. Setelah perang Badar, perang Uhud adalah perang yang sangat menentukan dan di situ korban sangat banyak bagi umat muslim. Bahkan Nabi terancam nyawanya saat itu. Ya, hampir kalah. Mus'ab bin Umar yang megang bendera. Pasukan panah yang diperintahkan menjaga perbukitan, melihat taktik orang kafir yang pura-pura kalah, pasukan pemanah turun ingin mengambil harta rampasan perang ghanimah. Orang kafir tiba-tiba datang dari balik gunung, dari balik bukit ingin menyerang, dilihat musuhnya seperti kawanan serigala yang siap menerkam domba yang ada di tengah gunung. Tujuan mereka saat itu langsung mengintai sosok termulia baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok termulia yang diincar sama beliau. Yang diincar sama beliau sosok termulia. Mus'ab bin Umar sebagai panglima perang yang memegang bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus mengambil sikap. Ini pemuda cerdas, bukan hanya tampan, bukan hanya nikmat. Pemuda cerdas, bahkan di dalam riwayat orang-orang kafir Quraisy tiada majlis akan indah kalau tidak dihadiri Mus'ab bin Umar. Majlis sempurna kalau Mus'ab nggak hadir. Wah, bayangkan saking cerdasnya Mus'ab bin Umar. Nggak pernah takut sama orang. Mus'ab bin Umar. Akhirnya dia naik di dalam riwayat. Dia ambil itu bendera, diangkat setinggi-tingginya dan diputar, dikibaskan seraya bertakbir Allahu Akbar. Pasukan kufar menuju ke arahnya dan dia berjalan di dalam riwayat seakan zigzag, seakan-akan gubar naik, seakan-akan bukan sendirian. Ingin menyerang orang kafir. Sehingga perhatian yang tadinya tertuju kepada Nabi Muhammad teralihkan kepada Mus'ab bin Umar. Kalau 10, 100 mungkin bisa dilewati, tapi semakin banyak hingga saat itu Mus'ab yang sendirian ternyata terkecohkan orang-orang kafir. Paling tidak Nabi Muhammad dapat perlindungan dari sahabat yang lain. Imam Ali mulai membentengi, Zaid bin Harits mulai membentengi sahabat yang lain. Di saat itulah Mus'ab bin Umar berjuang sendirian agar tidak terjadi menimpa sesuatu yang tidak mengenakkan kepada Nabi Muhammad. Dipotong tangannya yang memegang bendera la ilaha illallah. Diapit itu bendera dengan tangan kiri. Dipotong tangan kirinya, diapit itu bendera dengan sisa badannya. Bahkan di dalam riwayat ketika beliau meninggal, beliau wafat, beliau memalingkan wajahnya daripada arah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu. Bukan dia tidak ingin melihat, dia takut hal buruk menimpa kekasihnya Muhammad. Dia takut itu terjadi pada diri Nabi Muhammad. Bayangkan sahabat. Nabi Muhammad setelah peperangan selesai mengecek satu-satu sahabatnya. Nabi Muhammad terus menangis terseduh-seduh ketika melihat jasad paman yang dicintainya Hamzah dibelah dadanya dan diambil jantungnya. Tapi tak kalah hebat Nabi Muhammad pun menangis ketika duta besarnya yang pertama kali diutus menuju kota Madinah mati dalam keadaan terselungkup. Bahkan kain yang dikenakannya kalau ditarik ke kepala maka bagian kaki kebuka. Kalau ditarik ke kaki bagian kepala kebuka sehingga harus ditutupi dengan ranting-ranting kering. Bayangkan orang yang paling dapat nikmat. Kata Nabi Muhammad, aku tidak pernah melihat orang yang selembut Mus'ab bin Umar di dalam mengenakan pakaian. Dan tidak ada orang yang lebih rapi, rambutnya lebih klimis dari Mus'ab bin Umar. Tapi pada peperangan itu rambut kusamnya yang meraut karena peperangan dan bajunya yang tidak mencukupi bahkan untuk menutupi jenazahnya. Inilah pengorbanan Bilalun Sadakumah Allahu alaihi, seorang laki-laki
yang percaya akan janji Allah yang diberikan kepadanya. Dia dapatkan itu. Mana ini pemuda loh, belum lagi tua. Wah, ketenangan, ketampanan. Ini keberanian seseorang untuk memperjuangkan, dia korbankan semua kenikmatan. Kalau kenikmatan kalian gak ada apa-apanya sama masalah penuh, kenikmatan yang kita punya kalau dari sifat duniawi tidak akan pernah sebanding. Nabi berkata tidak ada bangsa Quraisy yang lebih mendapatkan nikmat dari kedua orang tuanya Mus'ab bin Umair. Tapi dikorbankan, ditinggalkan karena cinta Allah dan Rasulnya. Itulah pengakuan Nabi Muhammad ke Mus'ab bin Umair. Dan penyambutan luar biasa sebelumnya dilakukan ketika Rasulullah mengirim Mus'ab ke Yathrib yang akhirnya bernama Madinatul Munawwarah. Dari 12 orang Taurat menjadi ribuan hanya dalam sekejap, karena jagonya dia bernegosiasi dengan orang-orang yang berada di Madinah. Tak pernah bisa tenang bawaannya. Sa'ad bin Ubaidah Islam di atas tangannya, Sa'ad bin Harith pun Islam di tangannya, Uwais Islam dari Gobila Abil Qubais Islam di tangannya, dan banyak lagi. Nah, itu sih cerita orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi maksimalkan diri kita agar bermanfaat untuk ini agama, dan paling tidak kita kerjakan sunnah Nabi Muhammad. Ya, di zaman sekarang kita tidak lagi heran mereka yang melakukan perbuatan mungkar, yang diherankan kalau ada orang yang berpegang kepada sunnah, sangat diherankan ini zaman. Kita yang kaku melakukan sunnah, coba kalian makan pakai tangan di mall, malu pasti, malu padahal sunnah. Kalian nggak mikirkan Nabi Muhammad, kalian mikirkan perasaan orang lain, tapi kalian tidak pikirkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad. Yang kalian pikirkan hanyalah orang lain. Apa pentingnya? Seandainya seluruh alam ingin memberikan bahaya, ingin melukai, merendahkan kalian, seperti orang kafir Quraisy ingin membunuh, mencelakai, menghinakan Nabi Muhammad, jikalau Allah tidak menginginkan, maka tidak akan pernah ada satupun yang sampai kepada kita. Paham ya? Paham sampai sini? Ya, jadi kita jadikan diri kita waktu-waktu kita, apalagi di bulan Safar banyak orang lalai. Karena biasanya di antara dua bulan mulia manusia dilalaikan. Sama ketika di Syawal. Setelah Ramadan mau masuk Zulqa'dah, bulan haram, bulan mulia. Syawal banyak manusia lain. Kita baru keluar dari bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Ya kan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Arba'atul Hurum. Mau masuk Safar sekarang. Habis itu Rabiul Awal, bulan yang dimuliakan lagi, bulan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita lengah, karena al-maut ya, kematian bisa datang kapan saja. Nggak nunggu kita siap, nggak nunggu saya belum bawa bekal. Jadi sekarang persiapkan bekal, karena kehidupan tidak semata-mata hanya kita hidup di alam ini, tapi kehidupan di alam ini hanyalah sementara. Semuanya hanya sementara, tidak ada yang kekal. Kesenangan apapun yang kita dapatkan dari kehidupan dunia ini semuanya bersifat sementara. Tidak ada yang abadi. Yang abadi jikalau kita nanti mati, kesenangan di akhirat yang kekal. Jadi jangan mau kita tukarkan kesenangan yang tidak abadi, yang tidak selamanya, yang belum tentu dapatnya, dengan kesenangan yang pasti kita dapatkan kekal abadi selamanya kalau kita kejar akhirat. Kenapa kita mau tinggalkan yang yakin dan mengerjakan yang ragu dan hanya sedikit? Ya, baik. Mudah-mudahan Allah kasih kita petunjuk dengan cara berpikir yang benar, cara memandang kehidupan yang benar. Ini yang tidak didapati di dalam kitab, tapi didapatkan dari guru dan guru. Ya, cara memahami kehidupan dengan baik, bersikap adil terhadap
diri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan. Jangan jadi manusia-manusia egois. Jadi pendai tapi keluarga tidak diurus. Maling sama keluarganya. Jadi ngurus yang jauh tapi yang dekat dibiarkan. Ada maling. Ya, seperti ungkapan syair. Saghir yadlubul kabir wa shaykhun wudda law sawura wa khalin yastahi amala wa dhu amalin bihi dajara wa rubbal mali dhu da'abin wa da'abin man iftaqar wa dhu auladi mahmumun wa talibuhun qad intaqar wa man faqada al-jamali saka wa qad yazku alladhi bahara wa yaski al-mar'u munhazima wa la yartahu muntazira wa yabghi al-majni fi lahbin wa in yazfar bihi iftatara. Apa? Sabura. Ini nih hati-hati kita. Jangan sampai kita seperti ini orang. Maksudnya hati-hati, ini syair sangat bijak. Sabura ini dari Abbas Mahmud al-Qad. Sabura yadlubul qadr. Anak kecil ketika masih kecil bercita-cita jadi besar. Coba tanyain yang udah umur 40 tahun, 50 tahun, pengen jadi anak kecil lagi. Kalau bisa nggak ada beban, hidup senang. Jadi jangan gitu. Nanti jangan kalian rugi. Maksudnya isi waktu kalian saat ini nikmati sudah. Nggak usah berhayal, nikmati saja. Nanti tunggu besar, akhirnya kalian besar pengen balik lagi. Akhirnya sia-sia waktu yang kalian jalani. Itu maksudnya. Wa halin yastahi amala wa dhu amalin bihi dhajara. Orang yang punya waktu kosong karena belum ada pekerjaan, bercita-cita, berharap dapat kesibukan yang cukup banyak. Wa dhu amalin bihi dhajara. Sedangkan orang yang udah punya kerjaan bosan dengan keadaan kerjaan dan rutinitas hariannya. Dia udah bosan dengan rutinitasnya. Tiap pagi berangkat kerja, pulang malam, ketemu istri sebentar, pagi-pagi subuh udah berangkat kerja, apalagi kena macet di jalan, kena lapar. Jangan sampai. Warubbal ma'ali fi ta'abin. Mereka yang memiliki harta pun dalam keadaan kelelahan. Tanya coba yang punya harta lelah. Capek, pusing, punya duit banyak mati pun. Wafi ta'abin. Apalagi yang nggak punya apa-apa tambah capek kalau nggak punya karena. Makanya bukan dari harta sifat tenang, bukan dari apa. Betul kata yang nggak punya duit, iya nggak bilang gitu karena lagi nggak punya duit. Coba tanyakan bagi mereka yang punya duit jauh lebih makmum, mereka pun pusing dengan keadaannya. Wah apalagi inflasi di mana-mana, mereka tidur dengan ketidaknyamanan. Mana yang berani buka rumahnya 24 jam tuh? Ada duit 800 M di rumahnya. Kunci itu 3 gemboknya 8. Habis gitu rumahnya dikunci double dari depan belakang bisa ada ntar bikin 2. Kamarnya dikunci dia tidur di depan balur. Kamarnya dikunci takut dia tidur di depan jadi penjaga balur. Itu yang terjadi sama Korun itu dalam riwayat yang ngangkat kunci pembendaraan hartanya saja 600 kuda. Kuncinya doang. 6.000 pengawal saking takutnya. Bayangin. Megang kuncinya 600 kuda. Berapa banyak. Lu mati kerja baru ya. Bukan nikmatin aja. Akhirnya jadi harta karun rebutan tuh. Orang-orang yang demen Rian lagi nyari harta karun. Harta karun aja. Minyak korun udah mati di zaman Fir'aun. Padahal tadinya orang saleh, sepupu Nabi Musa bisa terkecoh dengan harta hati-hati. Wa dhu auladi mahmumun wa talibuhum qad infatar. Orang yang punya anak bingung karena nggak bersandar sama Allah, bingung. Cuma mau nentuin nasib anaknya siapa, kita mau jadi Tuhan. Kita diajarkan sama ini dunia harus mikirkan 100 tahun ke depan kalau bisa. Padahal hidup agak sampai 100 tahun.
Yang kita nikmatin akhirnya kekhawatiran kita menyebabkan malah nggak jadi apa-apa. Nah, karena mahmum kita bingung berarti kita tidak percaya Allah sebagai pengatur. Kalau Nabi langsung diambil, bagus nggak Nabi gitu? Nabi langsung dapat teguran. Yakub ketika mulai takut sama yang lain, sama serigala, dan mulai khawatir saudara-saudara Yusuf lengah, Yusuf diambil sama Allah, dimasukin sumur. Di ayat Al-Quran baru takut sama serigala, dimakan serigala dan saudara-saudaranya lengah, diambil. Ya, untuk bukan Nabi langsung spontan. Nabi begitu Allah diduakan spontan langsung diambil. Ya, tingkatan Nabi. Sama kekasihnya juga begitu. Kekasihnya dari semua alam mujahadah, kekasih Allah. Baru melonjor sedikit berisik. Apakah seperti itu kedudukan seorang pecinta di hadapan kekasihnya? Kedudukan seorang hamba di hadapan tuannya, mati. Dia lurusin lagi, dilipat lagi. Baru melonjor dikit. Padahal dari mulai Isya, mau adzan subuh udah mulai pegel dikit dia melonjor. Baru melonjor dan tegur. Bagus sih ya. Ya cuma nikmati hidup kita dengan cara yang benar, ibadah dengan cara yang benar. Udah nggak usah urusin yang bukan urusan kita, hingga nggak mengeluarkan effort, yang lebih nggak mengeluarkan pikiran, energi yang menghabiskan waktu. Kerjakan apa yang menyenangkan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Senangnya lewat jalan apa? Lakukan, bagikan, sebarkan, luaskan. Jangan kejahatan kalian ceritakan sama orang lain. Perilaku dosa kalian ceritakan kepada orang lain. Karena nyebar itu perilaku dosa yang dilakukan oleh kita, terus kita ceritakan sama orang lain, itu orang lain nggak pernah coba. Saat itu mungkin dia biasa saja, tapi akan datang suatu masa dia akan nyoba ketika di dalam keadaan bingung untuk menentukan. Karena masuk ke dalam jiwa. Nah, apalagi yang muda-muda, pacaran inilah segala. Akhirnya membangkitkan temannya untuk melakukan hal yang sama. Adalah dosa jarimah. Tanpa kita sadari. Penceritaan kita tentang perbuatan dosa mengakibatkan orang lain ingin melakukan perbuatan dosa yang sama. Na'udzubillah. Kita dapat apa dosa yang sama? Paham? Jadi kalau masalah anak kita, tugas kita didik. Hasil anaknya Nabi Nuh aja kufar, istrinya Nabi Lut kufar, terus kita berharap semuanya aman-aman saja. Tawakkal Allah, wa man tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita nggak tawakal akhirnya diuji terus, kita bingung tanah, bingung tanah. Tawakal. Bukan tawakal berarti nggak nyiapin sebab, enggak. Tawakal setelah penyiapan sebab. Habis itu tawakal, amru biadillah, al-amru ghaibun alaina. Ya kan? Amarnya perkara Allah masih tersembunyi. Ngapain kita terka-terka? Biarkan Allah bekerja dengan caranya. Allah tugaskan kita mempersiapkan sebab tawakal. Tawakal itu bukan berarti begitu saja. Tawakal baca wiridan tawakal. Gak ada, persiapkan buat kita pendidikannya, ajarin agama. Habis gitu doa sama Allah. Minta sama Allah. Ya, bukan dengan terus kita mau nonton ini harus jadi peran siapa kita. Dia biarkan punya kehidupannya, kita punya kehidupan kita. Nah, kata Imam Ali, jangan kau didik anakmu seperti kau dididik ayahmu. Karena dia memiliki masa yang berbeda bayang. Juga tapi jangan terlalu keluar dari ajaran terlalu luhurnya. Kasih tahu, pasti kenal. Ini ajaran luhur. Ini ajaran orang-orang saleh. Ini jalan mereka. Caranya silakan. Makanya ntar aulia akhir zaman harus pinter-pinter teknologinya. Kalau nggak pinter bukan aulia. Kali kalau aulia bego gimana di Mosiah? Oh zaman dulu kan jauh-jauh. Mereka hijrah. Oh jauh-jauh. Waktu siapa bodoh? Nggak ada aulia bodoh. Kasih Allah pinter-pinter. Kalau nggak, karena apa?
Yang tadinya bodoh dibuat pintar sama Allah. Yang tadinya kurang pemahamannya apa? Wajad abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min laduna ilma. Kalau Allah udah cinta hamba, Allah kasih rahmat dulu kasihnya. Habis itu Allah kasih ilmu laduni. Kalau udah dapat ilmu laduni, pintar segalanya. Ya, jadi nggak usah mahmum, nggak usah terlalu mahmum. Karena begitu kita mahmum berarti kepercayaan kita kepada Allah berkurang. Kita nggak yakin Allah sebaik-baik pengatur. Kita mau turut ikut ngatur. Kita buat. Nah, kita ngarepin semua santri hebat, semua siapa kita? Tugas sudah ngajar sebaik mungkin. Bismillah, doain mereka tengah malam. Kalau kita guru doain bangun sholat 2 rakaat, hadiahkan dengan niat buat mereka santri-santri kita jadi orang baik, jadi orang yang manfaat buat keluarganya, jadi orang yang manfaat buat lingkungannya, jadi orang doain itu tugas kita. Menentukan semua mereka jadi ustaz, bukan tugas kita. Kita kan bisa usaha ngajar yang ikhlas, doain mereka. Udah, selebihnya kalau Allah juga nggak capek akhirnya gitu. Kalau kita ngarepin jadi ini semua, jadi kayak semua, wah ada yang nakal satu puyeng malah gitu. Enggak, ini ada pingsan senyum. Makanya Nabi itu nggak pernah bingung, senyum ya. Orang sahabat lain bingung lagi perang Honda, kelaparan, kedinginan, berhari-hari Nabi senyum, sholat. Kalau lagi bingung, lagi gundah, lagi gelisah, sujud bangun 1/3 malam, bangun 2/3 malam. Kalau nggak bangun dia 1/4. Kan ini jam 4 subuh udah diumumin tuh, masa nggak dengar sih? Makanya sebelum tidur baca ayat kursi, baca doa, niatkan dalam hati saya ingin bangun nanti jam 3. Pasti bangun. Nggak mungkin nggak dibangun. Pasti akan timbul. Oh tapi udah bangun tidur lagi ya, intinya emang malu. Niatnya ke orang. Nanti coba tanamin. Bangun tengah malam, sujud sama Allah, ngadu sama Allah. Ngapain ngadu manusia? Ngadu manusia yang ada jadi omongan. Bukan rahasia kalau yang tahu 2 orang. Rahasia itu kalau nggak ada yang tahu tuh baru rahasia. Kalau udah tahu 2 orang, nanti 2 orang cerita ke 3 orang, rahasia. 3 orang cerita ke 4 orang, 1 baru tak tahu. Itu terjadi sama Nabi Muhammad. Sama cerita ke bibinya Sofia. Sofia cerita semua orang akhirnya 1 kota tahu. Padahal Sofia cerita niatnya baik. Bayangkan, ya. Kalau udah berdua bukan rahasia udah. Ya, kalau diri ente sama Allah yang tahu baru rahasia. Cerita sama Allah, sama manusia cerita ada dapat jawaban? Dapat? Agak. Paling suruh sabar, enak dibilang sabar. Kita lagi bingung. Ya. Tapi kalau ente mengadu sama Allah, ente curhat sama Allah. Minta ya Rabb hidup saya kok ini, ya Rabb ini saya punya masalah seperti ini. Tadi ada orang jangan jahat sama saya, melakukan perkataan yang kurang menyenangkan. Aduh, atau ya Rabb kok kenapa saya hidup saya segala macam beban terlalu tinggi. Aduh sama Allah, paling nggak dapat ketenangan. Karena Allah berfungsi, kita berfungsi. Fungsi Allah sebagai Tuhan sang pemberi kedamaian, Allah berikan. Karena kenapa? Kita sebagai hamba telah menjalankan fungsi kita sebagai hamba yang butuh pertolongan. Allah yang berfirman di dalam hadits qudsi, di Maulid Tiba kita bacakan, hal min mustaghfir, hal min taib, hal min talibin hajatin fa unilu madhalib. Kita baca. Ada nggak dari mereka yang mustaghfir? Ada nggak dari mereka yang ingin taubat? Ada nggak mereka punya hajat? Akan aku berikan hajat mereka. Allah yang berfirman, hadis. Kadang-kadang kita nggak mau doa. Nggak yakin sama Allah, gimana dikabul? Anda kan sudah yakin ya, selamat lu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itulah takdir kita. Yang kita pikirkan, yang kita coba analisa itu jadi takdir. Kita bilang diri kita malas, ya udah malas kita. Kita bilang diri kita gagal, ya gagal. Coba perhatikan mereka yang duduk, yang hanya bisa termenung, menatapi nasibnya. Orang-orang yang pikirannya apa? Negatif pasti. Coba tanya mereka, orang-orang yang berhati. Semua orang yang berhati berpikiran positif. Jadi hilangkan pikiran negatif. Saya manusia yang hebat, saya manusia yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Saya akan menjadi hamba-hamba yang taat sama Allah. Masa kalah tipuan syaitan sama kasih sayang Allah.
Ada syaitan dha'ifa. Tipu daya setan cuman lemah. Cuman kita suka sama yang lemah. Kalau udah nggak mampu dengar bisikannya makin kencang ngadepin pala ke langit. Ya Allah, Allah, sampai hilang. Dari hilang itu bisikan, ya. Saya pernah ngajarin kemarin, amalin. Itu orang saleh. Orang yang telat aja betul-betul melaksanakan jalan. Ya, mudah-mudahan banyak ngomong tapi ada yang mau tanyain. Terus yang di akhir tadi apa itu? Ini yang di akhir. Wa iya bukan maju billah bin. Akhirnya berkibar jaman. Kurang ini. Nah ini. Fahal jarru ma'al aqdar am humul hayyarul qadar. Inti mau perang. Inti mau mengacaukan harumal akbar hayyar. Fahal harumal akbar. Inti mau bikin apa ketentuan nasib ente itu menjadi Tuhan atau mulai itu yang bikin kacau nasib ente. Itu kan. Ya, kalau kita cuma bisa berangan-angan akhirnya kita bikin kacau nasib kita sendiri. Karena kita cuma dari bingungan satu ke bingung yang lain. Nggak ada selesainya bingung gitu. Jangan mulu, nggak jalan-jalan. Tapi jalan. Jalannya terang. Jalannya sangat jelas. Rambu-rambunya udah jelas. Kalah jalan yang ada di jalanan Jakarta. Jalan menuju Allah jelas. Petunjuknya sangat jelas. Rambunya jangan ke sini. Jelas. Apa yang kurang jelas? Bagaimana jalan itu? Allah berjanji uni astajib lakum askuruni askurukum askuruli lazidannakum in sakartum lazidannakum. Ya, janji Allah ufawwidul amri Allah. Habib kasih doa, amalkan ini. Allahumma inni zalamtu, ayo ikuti. Tapi bacanya nanti habis sujud. Ini doa diberikan Nabi kepada Habib Ali, orang yang paling dicintai. Disuruh baca ketika minta ajarin apa doa yang pantas dibaca ketika sholat. Tanya sujud. Tapi Nabi memerintahkan di sujud. Ini hadis Nabi. Enggak ada yang ngamalin di zaman kita. Kita amalin nih. Kita amalin, enggak dilirik sama Nabi. Dilirik. Mengerjakan sunnah di ini hari pahalanya seperti 100 orang syahid, dalam riwayat 70 orang syahid. Habib buka. Nah, doa fi sujud. Kurang gede. Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الرؤوف الرحيم الغفور الرحيم. Catat, amalin, lakuin. Baca pas sujud. Apa artinya? Ya Rabb, aku membuat kezaliman terhadap diriku. Kita zalim sama diri kita. Mata enggak digunakan sesuai fungsinya. Badan enggak digunakan sesuai fungsinya. Siapa yang adil sama dirinya? Coba. Betul adil matanya gunain untuk hal-hal yang baik. Betul perutnya digunain, enggak dipaksa makan mulu. Makanya kata Imam Malik kalau mau sehat gampang, wakulu wasrobu wala tusarrifu. Itu dalil kesehatan kedokteran. Makan minum nggak berlebihan, sehat. Cuman kita nggak ngelakuin. Kata Imam Malik kalau kita mau badan kita sehat, qillatul agal. Kalau mau jiwa kita tenang, qillatu ikhtilat ma'al anam. Jangan banyak kumpul sama manusia. Pengen nggak nyesel, jangan hati-hati fi hifdzil lisan la yandam. Jaga mulut kita nggak akan nyesel. Tapi kalau mulut bisa dijaga, sering kumpul sama manusia, makan banyak gede.
Apa yang diharapkan makan orang yang makan? Tapi kalau urusan makan, iyalah. Rasulullah nggak ada yang paling dibenci sama Allah kecuali batnun. Mumliatun bil halal. Halal bukan haram. Apalagi di zaman ini siapa yang yakin halal? Ini zaman siapa yang yakin yang kita makan semua halal? Campuran subhan. Kita nggak makan babi tapi makan arak babi ini hari. Sop babi gitu. Semuanya bercampur dengan subhat. Makanya lebih sedikit akan lebih mempengaruhi karena energi yang masuk akan mengakibatkan kita berbuat baik ataupun berbuat buruk. Pasti sudah itu. Kalau kita dapat halal, kita makan, akan gampang kita ibadah, gampang ngerjain taat, hadir majlis, gampang. Coba habis makan haram, hadir majlis, berat. Biar jadi halal. Tapi kalau makanan pada hakikatnya haram, minum khamr haram apa halal? Haram. Kalau dibohongin orang, dicekokin, dibohongin, ditipu, jadi halal kan? Tapi bisa disolat. Habis minum khamr. Gak bisa tidur capek. Emang khamr yang di surga, kan baunya aja seperti misik. Wah kasturi, akhir baunya. Nggak ada puyeng-puyeng nih. Khamr di surga nggak bikin puyeng pala, manis rasanya. Apa? Ya, jadi jangan jaga, lebih baik sedikit, karena sedikit itu sehat. Habib Zain bin Smith itu umurnya udah berapa kan? Itu kita lihat nyaksiin makannya nggak lebih dari 3 suapan, baik. Kita nyaksiin, Al-Fakir nyaksiin tahun 97. Habib Zain bin Ibrahim. Tinggal al-bagiyatul bagiyah yang tersisa dari diantara mereka orang-orang saleh yang ketemu masih rijal. Umur 80 lebih mungkin sekarang. Karena di atasnya Habib Abu Bakar Masyhur. Di atasnya Habib Salim, Habib Zain. Umur. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan di dalam dengan cara bersyukur. Syukurin ini bisa hadir majelis, syukurin. Jadi Allah tambah pulang dari sini nikmat. Tenang ngadepin segala sesuatunya. Kalau kita syukuri, tenang. Kenapa? Karena kita tenang duduk di majelis. Allah kasih ketenangan hidup kita. Ngadepin masalah yang berat enteng. Masalah berat kita kecilin, masalah kecil kita anggap aja. Kalau urusan dunia nggak ada. Tapi kalau kita urusan akhirat kita anggap berat. Jangan dibalik.